Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan khotbah minggu lalu. Minggu lalu kita berbicara soal hidup jujur, ya. Minggu sebelumnya manusia baru. Dan sekarang kita akan berbicara tentang sebagai orang yang berintegritas, kita mesti menghargai waktu. Sebab waktu itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 5, ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, dan ayat yang... Ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, kita perlu belajar untuk menghargai waktu. Firman Tuhan berkata, slide berikutnya, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, waktu itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita masih dikasih waktu, berarti kita masih dikasih hidup. Kalau kita sudah diambil waktunya, sudah tidak punya waktu lagi, berarti sejarah kita tamat. Kita masuk daftar pustaka almarhum. Ya, jadi saudara, kita perlu sadari betul-betul tentang waktu kita. Berapa sih waktu yang ada? Waktu yang ada itu 24 jam tiap hari, saudara. Ada batasnya. Dan berlaku bagi semua orang, saya 24 jam, bayi 24 jam, semua 24 jam. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Orang yang di penjara ingin waktunya lebih singkat, tidak bisa, tetap 24 jam per hari. Sedang orang yang sibuk seringkali merasa kurang waktu. Ya. Orang yang sibuk seringkali merasa kurang waktu, kepingin waktunya ditambah, tidak bisa juga. Pokoknya 24 jam itu sudah tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ada batasnya, harga mati. Itu ketentuan dari Tuhan. Dan kalau waktu itu dilewatkan begitu saja, maka waktu yang sudah lewat itu tidak bisa kembali, saudara. Waktu yang lewat itu seperti itu, hancur berkeping-keping. Lewat gitu. Mau diambil kembali nggak bisa. Mau diambil kembali nggak bisa. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk menghargai waktu. Ada harganya tak? Ada, saudara. Waktu itu ada harganya. Ya. Waktu itu ada harganya. Karena itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud yang memberikan waktu itu. Untuk apa sih waktu? Slide berikutnya. Saudara, waktu hidup untuk apa? Beberapa orang itu menyia-nyiakan waktunya. Ya, beberapa orang menyia-nyiakan waktunya. Saya pernah hidup beberapa tahun di pedalaman Kalimantan sana. Ya, sepertinya waktu itu tidak ada harganya. Orang tidak hitung segala sesuatu menurut jam, apalagi menit. Hitungnya itu hari. Dari tempat saya ke Kuala Kurun, dari Kuala Kurun ke Palangkaraya itu bukan berapa jam, berapa hari. Dari Palangkaraya ke Kuala Kurun berapa hari, dan berhari-hari itu ada di Klotok, diem aja. Sama ya mau ngapain, mancing ya enggak bisa ya. Ya diem aja lihat pemandangan kanan kiri. Saudara-saudara, waktu itu bagi mereka ya terlalu panjang kayaknya ya. Kalau saya lihat sore duduk-duduk di pinggir Sungai Kahayan, ya beberapa memang mancing, beberapa ngerumpi. Nah, saudara, tapi mereka terpaksa karena mereka tidak punya pilihan. Situasi mereka waktu itu ya, sekarang saya nggak tahu, itu 40 tahun yang lalu. Ya, sekarang saya tidak tahu, tapi 40 tahun yang lalu mereka terpaksa, mereka tidak ada listrik, tidak ada semua tidak ada ya. Ya, mereka terpaksa buang waktu begitu saja. Tapi bagaimana dengan kita?
Saudara-saudara, kita ini roda kehidupan kita, waktu kita berputar cepat sekali. Tapi toh ada orang yang buang waktu, bermalas-malasan, membuang waktu. Ya, saya pernah bekerja di salah satu kota, salah satu wilayah Cirebon ini. Pagi hari bapak-bapak nonton dulu itu tahun 80, awal 90 itu masih tidak ada TV swasta, adanya TV, kalau pagi itu TPI. Ya, yang dilihat Mahabharata jam berapa? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu. Kalau ibu-ibunya duduk jejer. Belakang, depan gitu. Ngerti waktunya buat apa? Ya, kalau ibu-ibunya duduknya jejer gitu ya. Berbaris bukan jejer. Ibu-ibunya duduknya jejer. Tapi itu masih ada waktunya, masih ada gunanya ngambil kutu toh. Jadi, saudara-saudara, bermalas-malasan dan membawa waktu. Kalau sekarang masih juga apa? Main ini, saudara, sosmed, ya. Sosmed, ya kalau itu pakai dagang sih puji Tuhan. Ada orang bilang, saya dengan ini aja omset saya sekian sehari, itu masih enggak buang waktu namanya. Tapi banyak yang hoax sana sini, main game. Main game perlu uang. Ya, enggak punya uang. Ya, enggak punya uang, uangnya dari mana? Ngambil uangnya dari dompetnya papa, dari dompetnya mama, dari mana? Dan seterusnya, terus dari dompetnya suami, ya. Main game. Enggak ada hasilnya. Atau nonton film. Enggak habis-habisnya film. YouTube, waduh film di YouTube paling berbahaya. Saudara bisa lihat apa saja di YouTube. Ya, itu buang-buang waktu. Ya, atau berbuat kejahatan. Tidak ada kegiatan yang berarti tidak ada kerjaan, waktunya kosong, berbuat kejahatan. Itu adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya. Karena orang yang berbuat kejahatan bakal menyia-nyiakan waktunya sekian tahun di dalam jeruji besi tanpa hasil. Ya toh? Saya berbuat kejahatan. Kejahatan yang saya lakukan mungkin cuma berlangsung 5 menit. Ya. Tapi sudah itu saya istirahat di jeruji besi mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Menyia-nyiakan waktu. Dan ini membuat apa yang dikatakan Alkitab tadi, waktu-waktu ini waktu-waktu yang jahat. Jahat kenapa dibikin dewek? Jahat dibikin sendiri. Berikutnya, ada juga orang yang menganggap waktu itu sangat berharga. Waktu adalah uang. Beberapa hari yang lalu saya membaca satu artikel. Ya. Satu artikel. Ilustrasinya seperti ini. Ya. Waktu adalah uang. Tapi saya pikir memang betul-betul dia mata duitan. Hitungnya tuh per detik itu sekian rupiah. Ya. Per detik 1.000 rupiah. Kalau per detik itu harganya 1.000 rupiah, 1 jam mendapat 1 menit mendapat 60.000 rupiah. 1 jam mendapat kali ke 60. 24 jam waktu itu harganya sekian loh kata. Tapi saya nggak tahu dia kerja apa kok bisa 1 detik 1.000 rupiah ya. Tapi tukang parkir juga mungkin bisa 1 detik 1.000 rupiah ya. Kan apa? Mengeluarkan 2 mobil sudah 2.000. Nah, saudara, ada harganya. Jadi waktu adalah uang katanya. Time is money. Waktu adalah uang. Dan itu orang yang punya filosofi kehidupan yang begini, maka dia menjadi orang yang kerja, kecanduan kerja, workaholic. Tidak ada waktu kerja, tidak ada waktu untuk yang lain. Waktunya dihabiskan untuk kerja, cari uang. Pernah satu kali saya mengundang orang datang untuk satu keperluan, dan dia datang. Pertama dia datang itu, dia manggil saya Johnny. Ya John, ini datang karena Johnny yang ngundang. Tapi ini coba kalau dihitung, perjalanan dari sana ke sini, terus di sini kita begini. Kalau tak hitung datang ke sini itu itu sudah kehilangan sekian juta rupiah katanya. Saya jadi getun ngundang dia. Ya, workaholic, semua dihitung dengan uang. Dan itu sebenarnya berbahaya juga. Karena apa? Orang yang workaholic, dia menghancurkan dirinya sendiri.
dia menghancurkan dirinya sendiri. Daripada uangnya dipakai untuk berobat, ya toh? Daripada waktunya dipakai untuk berobat, lebih baik waktunya untuk cari uang misalnya gitu. Ya, pokoknya orang yang workaholic itu menghancurkan dirinya sendiri dan juga karena dia bekerja tanpa batas, maka dia menghancurkan juga HAM, hubungan antar manusia. Orang lain suruh ngikuti cara dia kerja mana bisa, marah-marah terus dia. Dia menghancurkan HAM, hubungan keluarganya. Keluarganya diterbengkalaikan demi uang. Nanti kalau diomelin sama istrinya, saya cari uang kan buat kamu gitu ya. Saya cari uang buat kamu, tapi HAM-nya hancur karena dia tidak punya waktu lagi untuk keluarga, lebih banyak waktu untuk orang di tempat kerjanya. Makan pagi di jalan, makan siang sama sekretarisnya, makan malam sama sekretarisnya lagi, pulang sudah malam. Apa jadinya, saudara-saudara? Kehancuran. Waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Sebab bukan waktu Tuhan. Sebab bukan waktu Tuhan. Kalau kita hidup dengan ritme kita sendiri, pakai waktu menurut pemikiran kita sendiri, maka waktu-waktu itu adalah waktu yang jahat. Waktu yang jahat. Nah, yang ketiga, untuk apa waktu tersebut? Tadi yang pertama disia-siakan, yang kedua cari duit saja. Yang ketiga, nah di dalam Efesus pasal 5 itu dikatakan memakai waktu. Hiduplah seperti orang-orang yang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah seperti orang-orang yang arif. Pakai waktumu dengan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada. Sadar bahwa waktu itu adalah anugerah Tuhan. Sadar, betul-betul sadar bahwa waktu itu adalah anugerah Tuhan, berharga. Kalau tadi di gambar pertama kan jamnya ditaruh terbengkalaikan gitu saja ya, mereka dia main apa, enggak peduli jam berapa, enggak peduli ya. Nah, sekarang waktu ini adalah waktu yang berharga, dipegang baik-baik, dipakai dengan hikmat. Ya, kan ukurannya pasti sih nggak bisa ditambah, ya, nggak bisa ditambah ukurannya 24 jam. Jadi dipakai dengan arif, dengan hikmat. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, kemauan Tuhan bagi saya, kalau saya adalah orang-orang yang dilahirkan baru, kalau saya adalah orang yang dilahirkan baru. Kemauan Tuhan untuk saudara, kalau saudara ya orang yang dilahirkan baru, manusia baru, yang hidup dalam integritas manusia baru. Pakailah waktumu dengan hikmat. Karena Tuhan memberikan anugerahnya bukan tanpa tujuan. Hiduplah sebagai orang arif. Slide berikutnya. Saudara, kalau kita mau hidup sebagai orang arif, pertama, kita mesti paham segala sesuatu ada waktunya. Hidup ini banyak aspeknya. Hidup ini banyak seginya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Bijaksana atur waktu. Ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat, diatur dengan baik. Nah, di sini ada kairos, ada kronos. Kita mesti mengatur waktu dengan bijaksana karena kita orang yang berhikmat. Ikuti ritme Tuhan, kairos, bukan kronos. Kalau kronos itu waktu manusia. Ikuti menurut ritmenya Tuhan, bukan mengikuti ritmenya manusia. Kalau ritmenya Tuhan itu kan gini, kerja buat Tuhan, kerja bersama dengan Tuhan itu sebetulnya enak, saudara. Tapi orang memang tidak mau ngerti waktunya Tuhan. Coba bayangkan, kerja 7 hari kasih libur 1 hari.
untuk beribadah. Itu waktu Tuhan. Tapi orang, karena 24 jam itu kurang, 7 hari kerja, siang malam buka, tapi ada untungnya juga. Kalau Indomaret buka tengah malam sampai pagi ada untungnya juga. Cucu saya sakit panas, tengah malam butuh kompres, Indomaret buka, lari ke Indomaret. Ada untungnya juga bagi kita. Tapi bukan sebetulnya sih kalau dipikir, bukan itu waktu yang seharusnya. Segala sesuatu ada waktunya. Pahami waktu Allah. Kalau kita memahami waktu Allah, maka segala sesuatu itu menjadi indah. Ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat. Saudara, ini masing-masing ada porsinya sebetulnya, dan kita mesti punya hikmat untuk menyadari porsinya ini. Ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk bekerja. Memang kerja juga harus merupakan ibadah. Ya, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maksudkan gitu. Tapi ada satu majikan yang mengeluh gini, coba gimana? Waktu kerja baca buku rohani, jam kerja baca buku rohani, itu kan bukan waktunya. Kalau ditegur majikannya Kristen, dibilang tidak punya kasih, kita lagi membangun rohani, baca Alkitab, baca ini, waktu kerja dimarahi. Kalau di tokonya sendiri silahkanlah. Tapi kalau kerja sama orang, ya itu kan tidak bisa. Ada waktunya. Paham segala sesuatu ada waktunya. Hiduplah sebagai orang arif. Nah, sekarang apakah saudara orang-orang arif? Yang hidup sebagai orang arif, waktu yang ada saudara pakai dengan benar. Tidak ada waktu buat Tuhan. Banyak orang gitu toh. Ya, nggak ada waktu buat Tuhan, repot, nggak ada waktu buat Tuhan. Salah. Ya, nggak ada waktu buat keluarga, repot, kerja terus. Salah. Ya, nggak ada waktu untuk kerja, habis buat ngurusi keluarga. Iya kalau ibu rumah tangga. Ya, kalau pencari nafkah, ya enggak betul lagi. Salah. Aduh, capek istirahat terus. Iya kalau sudah jompo. Ya, cucu saya itu kalau ke rumah itu bilang gini, papa itu kok banyak di tempat tidurnya ya? Ya memang saya kalau di rumah itu banyak di tempat tidurnya, saudara-saudara. Ya, karena ini kalau habis khotbah gini ini biasanya tuh capeknya saya besok pagi gitu. Ya, memang tergantung dari umurnya. Tapi kalau seumurnya anak saya gini, seumurnya Martin gitu, banyak di tempat tidurnya, mungkin lagi sakit. Gitu. Mungkin lagi sakit. Tapi kalau enggak. Ada waktunya. Ada waktunya. Dan kita mesti tahu. Waktu itu harus kita pahami betul-betul kapan waktu Allah yang menyebabkan kita tahu ini waktu untuk Tuhan. Kapan waktu Allah menyebabkan kita tahu ini waktu untuk keluarga yang terbaik. Kapan waktu Allah yang menyebabkan kita tahu ini waktu untuk kerja. Ini waktu untuk istirahat. Dan semuanya menjadi indah. Jadi gimana saudara-saudara? Slide terakhir. Ya, hidup sebagai orang arif. Slide berikutnya. Hidup sebagai orang arif itu memperlakukan waktu sebagai berkat Tuhan. Ya, memperlakukan waktu sebagai berkat Tuhan. Orang arif memperlakukan waktunya sebagai berkat Tuhan. Tapi kalau orang berdosa, hidup dalam dosa, dan menerima akibat dosa, maka dia tidak bisa menghargai waktunya. Kepada orang Israel di masa lalu, Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak punya waktu untuk Tuhan, dan hidupmu meninggalkan Tuhan, karena nggak ada waktu untuk Tuhan, kamu akan hancur. Kamu akan hancur. Hancur dan betul-betul hancur. Dan
Dalam kehancuran itu kamu akan bilang gini, kalau pagi, aduh kalau malam ya sekarang ini. Kalau malam kamu akan bilang, aduh kapan paginya? Salah terus. Salah terus. Saudara-saudara, tapi kalau kita hidup sebagai orang arif, menyadari waktu adalah berkat Tuhan, maka waktu itu kita kelola seperti tadi, ada semuanya ada waktunya. Ya. Kelolanya dengan cara takut akan Allah. Kalau waktu-waktu kita dipakai dengan cara yang takut akan Allah itu menjauhi kejahatan. Ya. Kalau menjauhi kejahatan berarti menjadi berkat. Sadar, waktunya sangat terbatas. Sadar. Ya, sadar waktu itu sudah sangat terbatas. Ya kalau saudara masih muda enggak tahu. Tapi kalau saya sih sadar ya. Kalau saya masih nggak sadar waktu saya sangat terbatas ya bodoh ya toh. Sudah sakit berapa kali masih sembuhkan, tapi tambah lama tambah tua, tapi waktu sangat terbatas. Sadar waktu sangat terbatas. Harus hidup takut akan Allah. Tapi kalaupun saudara masih muda, waktu saudara sangat terbatas. Karena itu saudara kelola dengan benar. Hidup sebagai orang arif itu takut akan Allah. Menjauhi kejahatan. Nah, Musa itu hidup umurnya 120 tahun. Tapi panjang itu, 120 tahun itu panjang. Ya. Tapi dia bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ada orang kaya gitu, sehingga uangnya nggak ada serinya. Tapi setahu saya juga nggak tahu nomor seri uang saya. Ya, orang bilang gitu, uangnya ada serinya katanya. Ya, mainan anaknya ratusan juta. Ya, rok anaknya ratusan juta, padahal umurnya baru 5 tahun. Ya, karena uangnya nggak terbatas. Diobral, crazy rich gitu ya. Karena itu istilahnya bukan dari konglomerat, crazy rich atau apa namanya? Crazy itu gendeng, rich kaya. Cuma nggak tahu maksudnya apa crazy rich ya. Atau saking kayanya jadi gila, nggak tahu saya maksudnya ya. Gila kayanya mungkin gitu ya. Aduh orang itu gila kayaknya gitu. Itu anak orang sekarang kan apa namanya kan idiomnya ungkapannya itu bisa terbalik-balik gitu ya. Nah, sambal setan gitu ya, pedesnya setengah mati. Jadi orang sekarang idiomnya anak-anak itu kebalik-balik gitu. Nah, ya nggak tahu. Tapi kalau terbatas kan dihitung. Hari-hari kita itu terbatas. Musa dengan umur sekian panjang pun masih berdoa pada Tuhan. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau belanjanya terbatas, ya, kalau uang belanja itu terbatas, ibu-ibu yang bijaksana tentunya nomor 1, lihat dompet suaminya. Betul enggak ngasihnya? Tahu-tahu ngasihnya terbatas, dompetnya tebel. Gitu dah. Enggak ya, suaminya jujur soalnya. Ya, soalnya suaminya jujur. Amos apalagi. Begitu dapat uang, mah katanya gitu. Nah, saudara-saudara, saya tuh pikir gini, kalau ibu-ibu dompetnya terbatas, dia akan pakai uang itu secara bijaksana toh, supaya bisa hidup dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ya. Nah, laki-laki yang bijaksana akan memberikan ya kepada istrinya, tapi laki-laki yang gak bijaksana kan gini, seminggu dikasih 200.000 setiap hari cuma dikasih makan tahu tempe gitu ya. Nah, ini istrinya luar biasa bijaksana, suaminya luar biasa geblek gitu ya.
Kalau seminggu dikasih 200.000, saya jadi istri tak kasih makan kerikil sama saya. Ya. Saudara, apa namanya? Jadi kan begitu, otomatis dah. Kalau belanja kita terbatas, kita akan pakai uang itu secara baik. Hari-hari kita terbatas. Ajar Tuhan saya menghitung gimana belanjakan waktu saya ini dengan benar gitu. Gimana Tuhan, kalau misalnya waktu adalah uang ya, Tuhan gimana supaya saya itu bisa membelanjakan waktu saya ini dengan benar, mencapai hasil yang maksimal. Mencapai hasil yang maksimal. Doa saudara. Doa. Ya. Jangan kalau pagi doanya dikte Tuhan saja. Mungkin lebih baik paginya doanya Tuhan, tunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan hari ini. Pimpin kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jangan, Tuhan jamahlah apa yang kami jamah. Enggak, kuali. Tuhan, kiranya Engkau pegang tangan kami untuk menjamah apa yang Tuhan jamah. Kiranya Tuhan tuntun kami supaya kami melangkah di jalan Tuhan. Tapi kalau kita kan senangnya gini, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di surga seperti di bumi seperti di surga, karena itu pada pagi hari ini Tuhan, sertailah langkah kami. Loh, yang menentukan kamu atau aku, kata Tuhan. Ya, maka yang terjadi adalah waktumu, bukan waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan adalah jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku, seperti di sorga, dalam langkahku seperti yang Kau kehendaki. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan dalam hal ini, berarti kita tidak lagi menggunakan waktu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita menggunakan waktu untuk kepentingan diri sendiri, kan kayak tadi doanya. Tuhan, sertai langkah saya. Tuhan, apa yang saya jamah, Tuhan jamah. Loh, itu untuk kesenangan saya. Tapi kalau kita punya pola hidup yang benar, maka kita melakukan dengan benar di dalam Tuhan. Menggunakan waktu bukan untuk kesenangan diri sendiri, tapi untuk kesenangan Tuhan. Ya toh? Kalau saya menjamah apa yang Tuhan jamah, kalau saya berjalan di jalan Tuhan, kalau saya berdoa supaya saya bisa bicara, mengatakan apa yang Tuhan katakan, itu kan berarti saya tidak lagi hidup untuk kesenangan diri sendiri, tapi saya hidup untuk kesenangan Tuhan, dan dalam hal itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang berintegritas akan pakai waktunya dengan bijaksana, menjadi berkat, memuliakan Tuhan, dan memberkati orang lain. Ingat saudara-saudara, waktuku, saya tuh masih bisa ulang tahun berapa kali lagi nggak tahu. Tapi saudara juga nggak tahu lah, tidak ada yang tahu. Cuma saya kadang-kadang mikir, ya tambah lama tambah deket ini. Waktu itu singkat, harus dipakai dengan bijaksana. Waktu saudara pun singkat, pakailah dengan bijaksana dalam pimpinan Tuhan. Jangan cari kesenangan diri sendiri saja, tapi carilah kesenangan Tuhan. Hiduplah di waktu kairos, bukan waktu kronos. Sebab segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Kita boleh nyanyi tadi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, sebelum kita akhiri dengan doa.
kami bilang kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Tolong kami supaya apa yang kami katakan kami percaya memang kami hidupi di dalamnya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seringkali Tuhan dalam hidup ini kami merasa terburu-buru, kami merasa terdesak, kami merasa tidak mencapai sasaran kami karena kami hidup dalam waktu kami sendiri. Polanya kami yang menentukan, lalu kami merasa tidak diberkati, lalu kami merasa gagal. Tuhan, tolong kami hari ini dan seterusnya untuk tidak hidup menurut waktu kami sendiri, tapi hidup menurut waktu-Mu Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ada waktu Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu. Dan itu akan menyebabkan kehidupan kami dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang berguna, dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang menjadi berkat, dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Siapa yang bisa melakukannya Tuhan, kecuali Engkau mau bekerja di dalam kami? Siapa yang mampu melakukannya Tuhan, kecuali Engkau mau nolong kami, mengendalikan ambisi kami, mengendalikan kemalasan kami, mengendalikan pemikiran kami, untuk paham dengan sungguh-sungguh bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Sehingga ya Tuhan, kalau Engkau menolong kami, memberikan kepada kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari, menghitung waktu-waktu kami, melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan irama Tuhan, maka kami, Tuhan, hidup menyenangkan hati-Mu. Maka kami akan bisa hidup untuk memberkati orang lain. Maka kami hidup harmonis dengan orang lain. Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari hal ini dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar menyanyi, melewati cobaan, melewati keadaan susah, senang. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Melakukan apa yang Tuhan lakukan, mengatakan apa yang Tuhan katakan, berjalan di jalan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami ini yang adalah bagian dari tubuh-Mu sendiri, ranting dari pokok anggur. Kau berkati mereka sedemikian rupa ya Tuhan, untuk kesadaran, berkati dengan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari tubuh-Mu. Karena itu ya Tuhan, mereka hidup dan berbuah, mereka hidup dan diberkati, mereka hidup dan memberkati. Kami memberkati saudara-saudara kami berulang tahun ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan saudara-saudara yang telah memberikan persembahan-persembahannya ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, baik perbendaharaan 10-10-an, perbendaharaan sukarela, persembahan sukarela, persembahan khusus baik untuk sekolah minggu, untuk misi, dan untuk hal-hal lainnya. Tuhan berkati akan semua saudara-saudara yang telah memberikan persembahannya ini. Engkau melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Begitu juga untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani Tuhan, untuk seluruh tim Mulmet yang memungkinkan ibadah pada pagi hari ini disiarkan secara live streaming, untuk pelayan-pelayan ibadah lainnya, musik, worship leader, singer, dan semua kami, berkatilah supaya pelayanan kami ya Tuhan menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, dan Engkau memakai hamba-hamba-Mu ini lebih heran lagi di masa-masa yang akan datang. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat serta perlindungan-Mu untuk kami. Kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon berkat serta perlindungan-Mu untuk Villa Kecapi Mas ini Tuhan, tempat kami beribadah. Ulurkan tangan Tuhan dengan damai sejahtera kepada lingkungan ini yang mengizinkan kami beribadah di tempat ini. Kami memuji kebesaran-Mu, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan karena itu saudara-saudara, pada akhirnya terimalah berkat serta kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus sendiri melimpahkan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Kami memuji kebesaran-Mu. Kami